Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya Andi Makfira SPD dari PT SPF SDN 53 Pak Bambaeng. Saya atas nama Munawar SPD dari UPT SPF SMP Negeri 2 Bulukumba. Saya Sairul Anwar SPD dari UPT SPF SD Negeri 38 Gataran. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Kita pemimpin pembelajaran, wujudkan kelas yang asik menyenangkan. Membersamai adalah yang utama, sehingga murid selamat dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan semua rintangan kita jadikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, sebelum kita memulai coaching hari ini, saya akan berperan sebagai observer dalam kegiatan ini yang akan menilai proses coaching Ibu. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait topik penilaian saya. Yang pertama itu adalah prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi saya berharap Ibu bisa memerankan prinsip coaching ini. Kemudian kompetensi inti yang harus dimiliki coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan dengan teknik bahasa. Dalam melakukan coaching, saya berharap Ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu mampu mengenali tujuan, mengidentifikasi, menyusun rencana, dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan ini, kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Nah, dalam coach ini kompetensi inti yang akan saya kembangkan adalah saya sepenuhnya hadir dalam proses coaching. Nah, yang kedua adalah saya akan mendengarkan dengan baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga itu saya akan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Ya. Baik Ibu, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan ya Ibu. Iya Pak. Iya, silahkan bertugas. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Ibu Wara. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ngomong-ngomong, saya lihat ini Ibu, kenapa mukanya kok murung? Ada apa Ibu? Iya nih Bu, saya ada masalah di kelas ini Ibu. Saya cerita Ibu ya? Oh boleh Bu, boleh. Iya, begini Ibu. Di kelas saya itu ada satu siswa saya itu yang tidak semangat belajar Ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia, dan bahkan sampai tidak mengerjakan tugas Ibu. Jadi saya kasihan sama anak ini karena otomatis dia akan ketinggalan pelajaran dan tentunya nilainya juga tentunya akan kurang Ibu. Ibu, dari permasalahan ini apa Ibu sudah menelusuri penyebab sehingga anak ini bersikap demikian Ibu? Iya, saya sudah menelusurinya Ibu. Dari hasil pengamatan saya, anak tersebut seperti itu karena dia kurang suka sama pembelajaran bahasa Indonesia yang wacananya panjang-panjang Ibu. Dia bosan dan melihat wacana yang panjang itu. Seperti itu Ibu. Oh iya Bu. Jadi pembelajaran Ibu saat ini itu dilihat dari interval 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di interval mana? Untuk saat sekarang ini Ibu di interval 6 Ibu. Kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu ini berada di interval 6? Iya, karena saya masih butuh teknik, metode, strategi untuk penerapan
metode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan agar siswa saya itu lebih interaktif di kelas. Contohnya ini, ada satu anak yang tidak semangat belajar, berarti masih kurang dalam penerapan metode belajar yang baik dan strateginya mungkin kurang tepat. Jadi kira-kira apa yang ibu akan lakukan ke depannya sehingga bisa memotivasi anak ini untuk belajar lebih aktif? Iya, anak ini kan tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia karena katanya dia tidak suka dengan wacana yang panjang-panjang ya. Jadi saya akan menerapkan metode pembelajaran ice breaking Ibu yang lebih menyenangkan dengan kalimat berantai. Jadi setiap anak itu akan fokus pada wacananya karena setiap anak akan bertugas menyebutkan kalimat-kalimatnya itu. Seperti itu. Oh iya Bu, itu bagus sekali Bu ya untuk diterapkan di kelas, karena menurut ibu tadi ice breaking itu mampu membuat anak itu aktif dan senang dengan pelajaran Bu. Iya, aktif dan senang karena ada sejenis permainan game ya, kalimat berantai. Jadi masing-masing anak akan menyebutkan kalimat-kalimat itu Ibu. Iya, sambung menyambung. Jadi kira-kira dari identifikasi ibu dan rencana ibu ke depannya, kapan kira-kira ibu akan memulai rencananya itu? Secepatnya Ibu saya akan lakukan karena saya kasihan sama anak ini. Dia tidak semangat belajar, dia terlihat malas dan kasihan juga karena tidak kumpul tugas Ibu. Secepatnya Ibu. Iya, jadi selain dari permasalahan strateginya Bu, kira-kira kesulitan apa lagi yang ibu dapatkan di dalam proses belajar mengajar? Dalam proses belajar mengajar Ibu, saya kira semua orang pasti menghadapi kesulitan ya Bu ya. Mungkin kesulitan yang saya hadapi Ibu tidak tersedianya media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini. Seperti itu. Jadi apa yang ibu akan lakukan untuk menghadapi kesulitan tentang strategi itu? Yang saya akan lakukan Ibu, saya harus menjadi lebih kreatif dan berinovasi membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oh iya, bagus lagi ya. Menurut ibu dan menurut saya itu sangat bagus Bu. Selain dari kesulitan itu, maksud saya kira-kira kesulitan dalam sarana dan prasarana di sekolah ibu, apakah sudah mendukung tentang pembelajaran yang ibu akan lakukan? Oh iya, itu juga menjadi salah satu kesulitan saya Ibu, karena belum tersedianya dengan cukup. Ada sih, cuma belum mencukupi ya, seperti proyektor LCD ya Ibu ya. Jadi itu juga salah satu kesulitannya Ibu. Jadi bagaimana ibu akan menghadapi kesulitan itu? Apa yang akan ibu lakukan? Tentunya dalam hal ini saya akan melibatkan kepala sekolah ya Ibu ya. Saya akan meminta untuk disiapkan prasarana tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya di kelas ini. Itu bagus sekali ya Bu, karena selain strategi tadi katakan, tentu kita juga membutuhkan sarana dan prasarana. Setelah ibu melakukan pembelajaran itu, kira-kira rating setelah melakukan rencana itu, kira-kira ibu berada di rating berapa antara 1 sampai dengan 10? Saya sih Bu optimis saya bisa pada angka 9 ya Bu ya, karena saya yakin dengan strategi yang saya akan lakukan itu akan mampu membuat suasana pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, anak-anak lebih semangat, suasana di kelas lebih interaktif Bu. Oh iya Bu, dan saya juga yakin apa yang ibu rencanakan itu akan berhasil dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ibu bertanggung jawab tentang rencana yang akan ibu lakukan ini? Tentunya saya akan berkomitmen Ibu. Saya akan terus belajar, mengasah otak, mengasah pikiran, berinovasi. Saya akan berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi saya. Saya akan berinovasi membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih menyenangkan agar suasana kelas menjadi lebih nyaman lagi. Siswa lebih termotivasi dan semangat belajar. Oh, saya sangat mengapresiasi apa yang ibu akan lakukan ke depannya, dan itu sangat bagus Bu untuk kita lakukan supaya anak-anak itu bisa fokus untuk belajar.
Nah, rencana ke depan kira-kira ini saya juga mengucapkan terima kasih Bu karena Ibu mau berbagi dengan saya, dan saya juga mengharapkan ke depannya Ibu juga berbagi pengalaman setelah rencana yang Ibu lakukan ini. Setelah rencana Ibu dilakukan, saya ingin kita nanti punya waktu yang luang juga untuk ngobrol-ngobrol ini bagaimana perkembangan Ibu setelah melakukan hal tersebut. Apakah Ibu bersedia lagi untuk melakukan bincang-bincang seperti ini, Bu? Oh, saya sangat bersedia Ibu, karena saya memang butuh teman bicara untuk perkembangan saya juga Ibu. Iya Bu, karena saya sangat penasaran Ibu bagaimana perkembangan anak didik Ibu setelah sebelum dan setelah rencana itu dilakukan. Oh iya Bu, iya. Siap Bu, siap. Maksudnya Ibu mungkin masih ada lagi yang Ibu ingin obrolkan ke saya? Saya kira cukup Ibu untuk saat ini. Oh iya Bu, karena mungkin saya juga ada kegiatan yang amat penting setelah ini. Mungkin kita akhiri dengan obrolan kita di sini ya Bu. Iya. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Bagaimana perasaan Ibu? Oh, alhamdulillah, saya senang sekali Bapak karena dari proses coaching tadi coach saya itu terbantu. Dari obrolan ini dia menemukan sendiri solusinya, jadi saya merasa senang Pak. Baik Ibu. Nah, kompetensi apa yang sudah diperoleh? Nah, kompetensi yang tadi sudah saya lakukan selama proses coaching itu, saya sudah melakukan proses coaching dalam menerapkan algoritma. Jadi saya sudah melakukan tujuan dari apa yang ingin kita capai dari obrolan itu, terus mengidentifikasi masalahnya, terus bagaimana dia melaksanakan rencana aksi dengan masalah itu, dan bagaimana dia bertanggung jawab atas rencana yang telah dilakukan. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi seperti ini? Nah, yang akan saya kembangkan ke depannya adalah saya akan belajar tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus bagaimana saya bisa mendengarkan dengan baik terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh coach. Jadi kehadiran penuh kita dalam mendengarkan itu perlu, karena karena kalau kita mendua, tentu apa yang akan coach lakukan atau apa yang tujuan coach itu tidak akan tercapai ketika kita tidak mendengarkan dengan baik dan tidak sepenuhnya hadir dalam coach tersebut. Ya, baik Ibu. Apa yang Ibu katakan tadi itu sama persis dengan apa yang catatan saya punya tadi ya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di luar kamera ini ya, saya tidak masuk di dalam obrolan itu, tapi saya mengamati dari dalam. Dan berdasarkan catatan yang saya peroleh, betul seperti apa yang saya katakan. Iya Pak, terima kasih atas observernya, pengamatannya dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Serul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya Pak, jadi saya di sini akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching Bapak ya. Ya. Ya, jadi sebentar Bapak akan berperan sebagai coach. Ya, jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya Pak ya. Iya, sebagai seorang coach itu kita harus memiliki prinsip Pak ya, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian mendengarkan, proses kreatif dan menggali potensi ya Pak ya. Kemudian di samping itu juga harus ada kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan,
dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dan yang terpenting Pak, pada saat proses coaching ini Anda harus menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuannya, ada identifikasinya, kemudian ada juga rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak ya. Baik, Ibu. Oke, baiklah. Sebelum Bapak melaksanakan kegiatan tersebut, saya ingin bertanya dulu beberapa hal Pak ya. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan sebentar? Dalam kegiatan coaching sebentar saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran guru, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik bahasa. Oke, baiklah. Kemudian kompetensi yang spesifik yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi yang mana itu yang secara spesifik Bapak ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang paling spesifik di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik bahasa. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya Pak, indikator tercapaian yang ingin Bapak capai seperti apa itu Pak? Indikatornya adalah saya berharap saya bisa mengantarkan coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, sangat luar biasa sekali Pak ya, persiapannya baik Pak. Saya harap dan saya berdoa semoga proses coachingnya ini berjalan baik dan lancar Pak ya. Iya, silakan dilaksanakan proses coachingnya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Hanya saya punya sedikit masalah nih Pak di kelas terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oh, kenapa kok bisa? Kalau boleh tahu, Bu Ara punya masalah apa terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Begini nih Pak, saya kesulitan dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya kurang memahami terkait dengan proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak. Baiklah, jadi tujuan Ibu Ara dalam hal ini adalah ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh iya Pak, saya ini berbagi cerita dengan Bapak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana caranya supaya saya mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, nah sekarang Ibu Ara mari kita identifikasi hal apa saja Ibu Ara kurang pahami dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam penerapan berdiferensiasi yang saya kurang pahami itu Pak, bagaimana caranya kita sebagai guru itu mampu menyiapkan kesiapan belajar siswa. Nah, yang kedua adalah dalam pembelajaran diferensiasi itu kan kita memiliki 3 gaya belajar. Nah, saya juga kesulitan dalam menentukan mana kelompok atau mengelompokkan siswa dalam profil belajar, profil gaya belajarnya itu Pak dalam berdiferensiasi. Nah, terus saya juga kurang mengerti alur dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, yang dimana diferensiasi itu adalah ada diferensiasi konten, proses dan produk gitu Pak. Selain masalah ini yang Ibu Ara hadapi, adakah faktor yang membuat Ibu Ara kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, misalnya dukungan dari guru atau alat yang ada di sekolah tidak mencukupi atau bagaimana? Oh iya nih Pak, selain dari proses pembelajaran berdiferensiasi, saya juga terkendala mengenai sarana dan prasarana. Nah, di dalam proses pembelajaran ini kan kita menggunakan LCD, misalkan dan pengeras suara. Karena kan dalam gaya belajar itu saya sepengetahuan saya ada auditori dan visual. Berarti kita menggunakan LCD untuk menampilkan gambar-gambar. Nah, sekarang audionya itu kan kita menggunakan sarana pembesar suara. Nah, hambatan selain itu hambatan masalah sarana dan prasarana yang
saya hadapi juga Pak. Baik, kalau begitu mari kita susun rencana aksi untuk mengatasi hambatan yang Wara alami. Apa yang bisa Wara lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, dalam meningkatkan pengetahuan dalam pembelajaran diferensiasi itu, saya rencananya Pak akan melakukan berbagai macam pelatihan, workshop yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya juga akan berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat atau hal lain yang bisa saya lakukan adalah mengikuti kombel, misalkan dalam kombel sekolah itu terkait dengan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu adalah rencana saya yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Iya, terus apalagi Ibu Wara yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid berdasarkan tiga tadi contohnya itu berdasarkan kesiapan belajar murid, kemudian profil, kemudian minat dan juga gaya belajar. Nah, mungkin rencana ke depan saya itu Pak, saya akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif itu mungkin untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, kemungkinan untuk melakukan kesiapan belajar murid, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Saya akan melakukan pra-observasi untuk mengetahui pengetahuan awal murid sehingga saya mampu melakukan kesiapan belajar murid. Begitu Pak. Jadi Ibu ingin mengidentifikasi kesiapan belajar, minat dan profil kita ingin mengidentifikasi gaya belajar murid ya. Nah, ya begitu Pak. Saya pikir itu menarik sekali loh Bu. Apa yang Ibu lakukan cukup luar biasa menurut saya. Sudah mengetahui, artinya sudah mau berusaha untuk belajar. Nah, bagaimana dengan dukungan rekan guru dan fasilitas yang bukan tadi bahwa terbatas yang ada di sekolah? Apa yang kira-kira Ibu akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kedepannya untuk mengatasi masalah tersebut mungkin saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang saya butuhkan, yaitu tadi LCD dengan speaker. Nah, yang kedua adalah saya akan melakukan diskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama rekan-rekan sejawat yang sudah mampu mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin hal itu mampu meningkatkan keterampilan diri saya juga Pak. Bagus itu, karena dengan kita sama orang yang lebih paham itu kita akan menemukan solusi. Kira-kira pembelajaran itu berada di interval berapa antara 1 sampai 10? Nah, pembelajaran saya untuk saat ini antara level 1 sampai 10 itu masih berada di level 7. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mampu menyusun pembelajaran atau rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mampu mengatakan bahwa saya ini masih proses belajar mengajarnya itu terkait pembelajaran berdiferensiasi itu masih pada level ke-7, begitu Pak. Iya, jadi ceritanya ini ketika sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, interval yang diperoleh itu berada di angka 7. Sebelum itu Pak, maksudnya sebelum. Nah, saya lanjut pertanyaan kedua selanjutnya Ibu. Kira-kira kalau misalnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pengetahuan yang telah Ibu lakukan tadi, nah kira-kira interval dari 1 sampai 10 itu di angka berapa? Nah, kalau sudah melakukan aksi atau rencana yang saya rencanakan ke depan, harapan saya adalah pembelajaran saya di kelas itu berada pada level 9 dan 10 tentunya ya Pak, karena
sebagai pendidik kita harus mampu melakukan atau bersikap profesional sehingga kita mengharapkan pembelajaran kita berada di level 10 dengan peningkatan keterampilan yang saya akan lakukan ke depannya. Saya berharap bahwa proses pembelajaran itu mampu mengaktifkan seluruh siswa, jadi sehingga pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, sehingga aktivitas itu berpusat kepada siswa, dan pembelajaran yang ingin saya lakukan itu pembelajaran yang menyenangkan, dan mudah-mudahan ini berada di level 9 dan 10 ke depannya. Harapan saya seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Harapannya cukup bagus ya, karena Ibu sudah berniat dan sudah ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan pelajar. Nah, yang menjadi tanggung jawab Ibu ketika misalnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemudian ingin meningkatkan potensi, kira-kira kegiatan apa yang ingin dilakukan di dalam? Oh iya, tanggung jawab sebagai seorang pendidik kita harus memang bertanggung jawab terlebih pada diri sendiri ya Pak. Jadi kita memulai dari kemampuan atau meningkatkan keterampilan diri sendiri dengan melakukan pelatihan, workshop, dan bisa juga melakukan pembelajaran otodidak Pak, yang di YouTube itu ya. Seperti itu yang rencana kedepannya. Yang selanjutnya adalah saya juga ingin melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah mengikuti kombel di sekolah itu dengan pelatihannya, dengan pelatihan yang mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin hal-hal seperti itu mampu meningkatkan keterampilan diri saya sebagai seorang pengajar, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas itu mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk mengetahui sesuatu tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan, tentunya dalam suasana ceria dan menyenangkan seperti itu Pak. Baik, benar sekali ya Bu. Nah, kira-kira Ibu yakin dapat menyelesaikan, dapat menuntaskan semaksimal mungkin misalnya aksi yang sudah bisa? Insya Allah Pak, saya ketika saya menyusun rencana itu saya berkeyakinan bahwa apa yang telah saya susun itu saya akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Jadi kita itu harus berniat awal dulu bagaimana supaya apa target yang kita akan dapatkan ke depannya itu mampu kita capai, dan insya Allah ke depannya saya yakin bahwa rencana yang akan saya laksanakan itu bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan Pak. Baik Ibu, saya yakin Ibu Ara mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan penggunaan yang sudah dilakukan tadi. Jadi saya ingin ngobrol lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada waktu kira-kira kedepannya kapan? Oh ya Pak, untuk sebenarnya sih saya yang ingin mengajukan pertanyaan seperti itu Pak. Kira-kira kedepannya Bapak itu punya waktu luang nggak untuk saya menceritakan perkembangan yang telah saya lakukan kedepannya di kelas? Seperti itu artinya Bapak punya waktu luang ke depannya untuk mendengarkan lagi cerita saya terkait dengan perkembangan yang telah saya rencanakan. Saya sangat punya waktu dan tadi saya juga sebenarnya penasaran dan mengajak lebih dulu terkait kira-kira kapan kita bicara, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memang sangat sangat penting untuk dilakukan, dan saya penasaran bagaimana langkah-langkah Ibu menerapkan Oh iya Pak, karena rencana saya ini melakukan aksi nyata saya ini insya Allah ke depan mungkin 1 minggu kemudian untuk melakukan rencana ini, dan setelah itu mungkin beberapa bulan kemudian saya melihat perkembangan anak saya, maka saya akan mendatangi Bapak lagi untuk menceritakan terkait dengan perkembangan anak-anak didik saya ketika pembelajaran berdiferensiasi telah saya lakukan di kelas. Ya, untuk waktunya Ibu nanti kita cek saja saya lewat WA ya, nanti kita ketemu tentukan waktunya. Oke, baiklah Ibu Ara, sampai jumpa lain waktu dan mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan. Terima kasih juga Pak atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak Serul sudah ya melakukan kegiatan coachingnya ya Pak ya. Ya. Iya. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan dari indikator ketercapaiannya Pak? Ya, dari kegiatan coaching yang saya lakukan adalah tadi terjadi proses kreatif dan memaksimalkan potensi serta menggunakan alur cerita. Iya, jadi Bapak sudah terlihat di situ, Bapak sudah memperlihatkan prinsip coaching, kompetensi coaching dan menerapkan alur cerita Pak ya. Iya benar sekali seperti yang Bapak katakan, saya juga sudah melihatnya tadi. Jadi kegiatan coach tadi itu sangat luar biasa Pak ya. Bapak sudah melakukan perannya sebagai coach dengan sangat bagus. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan selanjutnya Pak? Kompetensi apa lagi? Yang ingin saya kembangkan kompetensi kedepannya adalah kehadiran tim yang berdasarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan coach sehingga coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ngobrol bersama saya seperti itu. Oh seperti itu Pak ya, iya Pak ya. Jadi sukses terus Pak ya, sehat terus Pak, terus berusaha, bekerja, belajar Pak ya. Jangan cepat puas, Ya, tetap tingkatkan kompetensinya. baik Ibu. Iya Pak, saya kira cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menggerakkan semua rintangan kita jadikan tantangan. Bangkit dari kegagalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Bu. Ibu sebentar akan melakukan coach ya. Iya, saya akan melakukan coaching sebentar. Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya di sini berperan sebagai observer. Nah, dalam kegiatan ini, ya, saya akan menilai proses coaching Ibu. Nah, Ibu yang perlu Ibu ketahui adalah sebelum itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan prinsip coach. Nah, dalam sebentar proses coaching Ibu itu harus ada termuat kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dalam melaksanakan coaching, saya juga berharap bahwa Ibu melakukan atau menerapkan alur cerita, di mana pertama itu adalah termuat tujuan, identifikasi masalah, menyusun rencana dan tanggung jawab. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh Bu. Nah, sebentar dalam proses coaching, apa kompetensi inti yang Ibu akan kembangkan dalam proses sebentar? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu basic itu adalah guru, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan integrasi. Bagus sekali Bu. Karena secara spesifik apa dari keempat kompetensi inti itu apa kompetensi spesifik yang Ibu akan kembangkan di situ? Iya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Ibu adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach agar bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Oh, baik sekali Ibu. Apa yang Ibu akan kembangkan di dalam proses coaching sebentar. Dan saya berharap bahwa proses coaching Ibu sebentar itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan ya Bu. Iya Ibu. Nah, semangat bertugas Ibu. Iya Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Serul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Serul? Alhamdulillah baik Bu. Oh baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak Serul. Sehat Pak Serul? Sehat. Oke Pak Serul. Saya lihat kemarin di chat Bapak chat saya ya, katanya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Ada yang mau dibicarakan Pak? Ada Ibu, kebetulan saya punya sedikit permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas. Saya ingin ngobrol sama Ibu. Oh, jadi Bapak punya permasalahan ya di kelas ya.
Jadi apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini, Pak? Yang saya harapkan adalah saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan siswa saya di kelas yang dimana ketika mengajar di semester kemarin itu banyak siswa saya itu beberapa orang tidak fokus dalam belajar, ada yang ngobrol dengan teman-temannya dan ada yang tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan. Oh, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Apakah Bapak sudah menelusuri mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya, Ibu, saya sudah menelusuri, saya sudah bisa tahu ternyata masalah yang terjadi itu karena pembelajaran saya tidak menarik bagi murid-murid saya seperti itu. Oh, jadi hal tersebut terjadi karena metode pembelajaran yang Bapak terapkan itu kurang menarik, Pak, ya, kurang menyenangkan bagi mereka sehingga mereka itu tidak semangat dalam kegiatan pembelajaran, Pak, ya, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Pak, pembelajaran Bapak di kelas sekarang itu kalau kita rating atau kita beri level berada di nilai berapa, Pak? Untuk yang kemarin ini, Bu, yang berdasarkan yang pengamatan saya Iya, itu saya lihat presentasinya berada di level 6. Oh, berada di level 6, Pak, ya. Oke, Ya. Pak. Dalam mengatasi masalah tersebut, apakah Bapak menghadapi kesulitan? Iya, saya menghadapi kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga murid yang dulunya saya temui tidak fokus dalam belajar. Murid saya ini fokus dan menikmati pembelajaran itu dan memahami apa yang saya sampaikan. Baik, Pak, apakah Bapak punya rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah tersebut? Iya, saya punya rencana. Kemarin itu ketika saya melakukan pembelajaran, saya hanya fokus pada itu ya. Kemudian saya mengamati bahwa ternyata yang saya lakukan itu tidak menarik, terkesan monoton, sehingga murid-murid saya di kelas itu tidak menikmati pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu. Dalam melaksanakan rencana Bapak ini, apa ada lagi strategi lain yang Bapak ingin lakukan? Iya, rencana saya ingin menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, tipe think, page, share dengan alur pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, seperti itu, Pak, ya. Kira-kira, Pak, siapa saja yang Bapak libatkan dalam penyelesaian masalah ini atau orang-orang yang bisa membantu Bapak? Ya, saya akan meminta bantuan pada teman sejawat yang ada di sekolah karena saya pikir orang-orang yang ada di sekitar saya ini adalah orang-orang hebat yang profesional di bidangnya, sehingga saya ingin meminta beliau untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dalam kelas itu. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya rencana Bapak, strategi Bapak yang Bapak ingin lakukan. Saya harapkan, saya berdoa semoga permasalahan Bapak segera selesai, Pak, ya. Kemudian, Pak, saya akan bertanya tentang komitmen Bapak. Apa yang akan menjadi komitmen Bapak? Yang jadi komitmen saya adalah saya ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Tentu saja dengan mengupgrade potensi saya, kemudian mendesain pembelajaran yang menarik bagi murid. Nah, hal ini yang saya gunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning seperti page share. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini guru hanya sebagai fasilitator. Guru tidak terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Di sini siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di mana di situ dalam kegiatan pembelajaran tipe think itu di mana siswa berpikir tentang permasalahan yang satu permasalahan yang dihadapi. Kemudian setelah itu setelah terbentuk kelompok ya tadi ya, yang dilakukan dulu adalah membentuk kelompok belajar, kemudian masuk pada fase think di mana siswa berpikir menelaah permasalahan yang diberikan dalam LKPD. Kemudian kedua adalah dengan melakukan fase pair atau pengelompokan gitu. Kemudian siswa dipasangkan di sini
pengelompokan ya. Siswa dipasangkan untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan LKPD yang akan saya bagikan. Kemudian selanjutnya adalah fase share. Fase share ini adalah di mana siswa akan mengunjuk gigi terhadap kompetensi yang dimilikinya dengan melakukan presentasi hasil karya yang dilakukan di depan kelas, di mana teman-teman lainnya yang ada di kelompok lainnya itu akan menanggapi hasil presentasi siswa, sehingga saya harapkan di sini bahwa terjadi pembelajaran yang menarik, yang berkesan bagi murid dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Kira-kira setelah Bapak berkomitmen melakukan tersebut, kira-kira kalau di rating skala level pencapaian yang akan Bapak capai, kira-kira di angka berapa? Iya, kalau menurut saya Ibu, berdasarkan itu berdasarkan rincian dan kegiatan yang akan saya lakukan, itu bisa saya pastikan, saya yakin bahwa ini akan mencapai level ke 8-9 atau akan menjadi 10 jika saya maksimalkan potensi yang ada dan juga sarana yang ada di sekolah. Oh, luar biasa Pak ya, optimis ya, semangat. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang ini Pak? Alhamdulillah, saya mendapat bayangan, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya, dan saya menyadari bahwa ketika murid saya tidak fokus dalam belajar, ternyata bukan permasalahannya pada peserta didik itu saja, tetapi ternyata dari saya sendiri sebagai guru harusnya mampu mendesain pembelajaran yang menarik bagi murid saya, sehingga kegiatan pembelajaran itu menyenangkan dan berpihak pada murid. Oke, pemikiran dan pemahaman yang sangat luar biasa Pak ya. Saya berdoa, saya berharap bahwa masalah Bapak segera selesai Pak ya. Iya, sukses terus Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan coachingnya yaitu Pak Sairul. Nah di sini saya sudah memiliki beberapa catatan, tapi sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, apa yang sudah Ibu tadi lakukan dari proses coaching? Apa indikator yang sudah tercapai? Oke Ibu, saya tadi sudah menerapkan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mengembangkan potensi, yaitu melakukan pertanyaan untuk menggali potensi daripada coach agar bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh bagus sekali Bu. Nah tadi juga saya sudah mengamati bahwa percakapan Ibu itu sudah sesuai dengan alur kita dan sudah mampu mengembangkan kompetensi Ibu sebagai coaching untuk bisa menyelesaikan masalah dari coaching. Nah kira-kira kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi apa lagi Bu? Iya, untuk kedepannya saya akan mengembangkan potensi, yaitu melakukan teknik stop pada kegiatan coaching agar coach saya bisa lebih rileks. Kemudian saya juga akan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menstimulus coach saya untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan strategi-strategi penyelesaian masalahnya. Oh itu bagus sekali Bu, tentang kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya. Dan semoga Ibu bisa menjadi coach yang bagus, yang baik ke depannya, dengan banyak berlatih ya Bu, dan banyak-banyak belajar, terutama tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Dan semoga saya harapkan dan saya doakan semoga tujuan Ibu ke depannya itu tercapai. Iya, makasih Bu. Ya, mungkin itu yang bisa saya amati selama proses coaching tadi Bu. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.